Tina, kamu kenapa? Kamu gak enak badan po, kok pucat banget kalau dilihat-lihat. Iya, akhir-akhir ini saya memang gak enak badan, soalnya udah mual sama muntah. Tapi saya nggak tahu kan saya ini kenapa. Kayaknya kamu harus cepat periksa ke dokter deh. Kamu tahu nggak tempat dokter atau tempat periksa bidan yang terdekat? Apa mau kita antar? Iya Din, sudah 3 hari ini kamu tuh terlihat sakit saat kuliah. Ya udah, habis ini saya akan memeriksakan ke bidan atau ke klinik terdekat aja. Aduh, apa aku harus beli test pack ya? Assalamualaikum. Baik, selamat pagi, dengan Mbak siapa ya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Baik Bu Bidan, saya dengan Dina. Di sini saya mau memeriksakan keadaan saya karena akhir-akhir ini keadaan saya tidak enak. Nah, saya sudah melakukan tes swab dan hasilnya positif, tapi saya tidak yakin dengan hal itu. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Dina ini sebelumnya sudah pernah menikah? Belum Bu Bidan, tapi saya sudah pernah melakukan hal itu. Baik, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Mbak Dina bisa langsung saja ke bednya ya. Baik Mbak Dina, dari hasil pemeriksaannya tadi, ternyata Mbak Dina sudah mengandung selama 5 minggu. Kira-kira pasangan Mbak Dina sudah tahu belum kalau Mbak Dina sedang tidak sehat seperti ini? Baik Bu Bidan, pasangan saya tidak tahu dengan hal ini karena saya hanya menceritakan kepada teman-teman saya dan teman-teman saya menyarankan untuk memeriksakan terlebih dahulu kepada Bu Bidan. Dan saya bingung Bu Bidan, di sini saya masih sekolah. Mana mungkin saya mau mengandung dengan posisi saya masih sekolah. Saya mau minta saran apakah boleh saya mengaborsikan bayi ini? Jadi gini Mbak Dina, sebenarnya aborsi itu sangat tidak disarankan. Mau dari kesehatan, hukum, ataupun agama. Aborsi sendiri itu juga sangat membahayakan bagi janin dan ibu sendiri. Nah, di sini saya ada sedikit video yang mungkin bisa membuka pikiran Mbak Dina ya. Bisa dilihat Mbak Dina. Halo sahabat bidan. Di video ini kita akan membahas asuhan prakonsepsi dengan tema kehamilan yang tidak diinginkan. Simak videonya ya. Apa sih yang dimaksud dengan KIE itu? Yuk kita bahas lebih jauh. Komunikasi Informasi dan Edukasi atau KIE itu adalah kegiatan penyampaian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan
sikap dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan kehamilan yang tidak diinginkan itu? Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kehamilan yang terjadi tetapi keberadaannya tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh calon orang tuanya. Kehamilan yang tidak diinginkan banyak terjadi di kalangan remaja. Siapa sih yang dimaksud remaja di sini? Menurut BKKBN, rentan usia remaja adalah 10-24 tahun atau belum menikah. Menurut data WHO, 45% kehamilan tidak diinginkan terjadi di kalangan remaja berusia 15-19 tahun. Mengapa ya angka kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja di Indonesia begitu tinggi? Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pergaulan yang bebas, kurangnya informasi tentang pendidikan seks, dan sikap perilaku orang tua yang kurang peduli pada anaknya. Terdapat 4 dampak negatif yang terjadi pada kehamilan di usia remaja loh. Yang pertama, dampak pada kehamilan. Yang kedua, dampak pada persalinan. Yang ketiga, dampak pada psikologi. Dan yang keempat, dampak pada agama dan lingkungan. Dampak negatif yang bisa terjadi pada kehamilan remaja itu seperti keguguran atau bahkan sengaja melakukan aborsi, kemudian ada infeksi, anemia, bahkan kanker rahim. Untuk dampak negatif pada persalinan di usia remaja, bayi bisa lahir prematur, berat badan bayi rendah, bahkan kematian bayi tersebut. Kemudian untuk dampak psikologisnya itu sendiri menyebabkan cemas terus-menerus sehingga bisa menimbulkan depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Untuk yang terakhir, dampak agama dan lingkungan sekitar, remaja itu bisa dikucilkan, pernikahan yang terpaksa, bahkan dosa yang besar dan aib keluarga. Lalu, apa saja KIE yang dapat bidan berikan pada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan? Kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja banyak dari mereka yang menginginkan tindakan aborsi, terlebih pada mereka yang belum menikah. Mengingat bahwa tindakan aborsi itu ilegal dan berbahaya, seorang bidan juga dilarang untuk melakukan aborsi pada pasiennya. KIE yang bidan berikan dengan memberi edukasi pada ibu tentang dampak dan resiko aborsi dan menyarankan ibu untuk membicarakan hal ini kepada pihak keluarga agar pihak keluarga turut memberikan dukungan dan keputusan yang terbaik bagi ibu dan janinnya. Berikut adalah dampak dan resiko kesehatan yang terjadi dari tindakan aborsi, yaitu bisa menyebabkan pendarahan berat pada ibu, cedera pada rahim, dan bisa infeksi, menyebabkan kemandulan dan kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya. Bidan juga dapat menyarankan ibu untuk menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan berserat, rajin minum vitamin, olahraga rutin, tidak merokok dan minum alkohol, menjaga IMT dan minum air putih yang cukup, rutin melakukan pemeriksaan ANC dan tidur yang cukup. Oke, sahabat bidan, sekian penjelasan mengenai asuhan prakonsepsi dengan tema kehamilan yang tidak diinginkan. See you and thank you for watching.